Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga kalian dapat melaksanakan kegiatan setiap hari seperti biasanya. Yang terhormat diucapkan yang terhormat kepada Kepala Sekolah SMK Ponpes Bengkulu beserta Dewan Guru dan panitia MPLS serta anak-anakku yang ibu banggakan. Dalam kesempatan kali ini di kegiatan MPLS ini kita melaksanakannya secara daring atau online. Kegiatan ini kenapa harus daring dan online? Karena kita berada di masa pandemi yang mengharuskan dan mewajibkan kita harus menjaga jarak, tidak berkerumun. Tapi itu bukan kendala buat kita untuk menimba ilmu, untuk belajar. Karena secara daring pun kita dapat melaksanakannya. Nah, dalam kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan tentang materi sadar hukum dan pendidikan anti korupsi. Yang pertama, kita tentang sadar hukum. Mengapa kesadaran hukum sangat penting bagi manusia yang hidup bermasyarakat? Karena kesadaran hukum merupakan wujud dari anggota masyarakat dalam mematuhi hukum atau ketentuan yang berlaku. Kesadaran hukum di sini dapat diartikan itu kesadaran seseorang atau kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum-hukum yang berlaku. Kesadaran hukum di sini sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar tertib, damai, tentram, adanya keadilan, dan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Karena negara kita adalah negara hukum, mau tidak mau, sebagai masyarakat Indonesia, kita harus taat dan patuh pada peraturan yang berlaku di negara kita. Contohnya paling gampang, yaitu setiap warga negara harus wajib bayar pajak dan yang lainnya. Dasar hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1. Karena negara kita adalah negara hukum, mau tidak mau kita sebagai masyarakat Indonesia harus dan taat patuh pada peraturan yang berlaku di negara kita. Contohnya yaitu membayar pajak tepat pada waktunya. Kenapa kita harus membayar pajak? Karena membayar pajak ini adalah untuk kebutuhan bersama. Contohnya kita membayar pajak. Nah, pajak ini dimanfaatkan dan digunakan oleh pemerintah untuk rakyatnya. Dasar hukumnya ini ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus patuh dengan hukum yang berlaku yang ada di Indonesia. Yang kedua, karena kita nantinya ada kaitannya dengan pendidikan korupsi, maka di sini Ibu akan mencantumkan undang-undang tentang korupsi yang ada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Di sini di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini Ibu ambil dari beberapa lingkungan. Yang pertama lingkungan keluarga, lingkungan sekolah. Yang selanjutnya yaitu kaitannya dengan pendidikan korupsi. Maka di sini Ibu akan mencantumkan undang-undang tentang dasar korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Di sini Ibu akan ambil ada beberapa lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan bangsa dan negara. Tentang adanya sadar hukum di lingkungan keluarga, yaitu setiap anggota keluarga harus berperilaku 1. Menjaga nama baik keluarga. 2. Menghormati semua anggota keluarga. Yang ketiga, mentaati aturan keluarga yang berlaku. Yang keempat, mendengarkan nasihat dari orang tua.
Selanjutnya, sadar hukum di lingkungan sekolah. Sadar hukum di lingkungan sekolah, setiap siswa harus berperilaku selalu mentaati peraturan yang ada di sekolah. Disiplin belajar itu sikap yang harus ditanam pada setiap siswa. Kemudian selanjutnya, sadar hukum dalam lingkungan. Yang pertama adalah sadar hukum di lingkungan keluarga. Setiap anggota keluarga itu harus mempunyai perilaku. Yang pertama, menjaga nama baik keluarga. Yang kedua, menghormati setiap anggota keluarga. Yang ketiga, menggunakan fasilitas keluarga secara baik. Kemudian, mentaati aturan keluarga yang berlaku. Dan yang terakhir, yaitu mentaati atau mendengarkan nasihat orang tua. Sadar hukum di lingkungan sekolah. Di sini setiap siswa harus berperilaku selalu mentaati peraturan yang berlaku di sekolah, disiplin belajar, mengikuti upacara bendera, tidak membuat resah di masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah sadar hukum di lingkungan masyarakat. Yang pertama, menjaga nama baik masyarakat. Yang kedua, melaksanakan siskamling. Yang ketiga, mentaati ketertiban masyarakat. Yang selanjutnya adalah dasar hukum di lingkungan bangsa dan negara. Setiap warga negara harus mentaati dan mematuhi peraturan yang berlaku. Yang kedua, membayar pajak tepat pada waktunya, tidak merugikan negara dengan melakukan tindakan korupsi. Nah, untuk yang terakhir ini kita akan lebih bahas lebih lanjut. Kita masuk ke pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi adalah sebuah gerakan budaya dalam menumbuhkan nilai anti korupsi sejak dini. Mungkin sering kalian di hari-hari ini, sekarang ini kita menyaksikan berita tentang tindak pidana korupsi yang berperilaku koruptif di mana-mana. Pendidikan anti korupsi adalah sebuah gerakan budaya dalam menumbuhkan nilai anti korupsi sejak dini. Sekarang ini mungkin kalian pernah dengar atau melihat berita tentang adanya perilaku koruptif dari pejabat-pejabat di sana. Atau mungkin yang di bawah juga ada yang melakukan koruptif. Tapi di berita-berita kita sering mendengarkan berita tentang korupsi. Berita yang tentang korupsi ini, muara dari persoalan korupsi ini adalah hilangnya nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi ini seperti apa? Yang pertama, jujur. Yang kedua, peduli. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, bertanggung jawab. Yang keenam, kerja keras. Yang ketujuh, sederhana. Yang kedelapan, berani dan adil. Ini ada di dalam setiap individu. Jadi nilai-nilai ini harus kita tanamkan dalam diri kita supaya kita tidak nantinya berperilaku koruptif. Sekarang makanya kita belajar tentang sedini mungkin tentang sifat-sifat supaya kita tidak koruptif. Menurut Agus Wibowo, bahwa pendidikan anti korupsi itu merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis dan bernilai-nilai anti korupsi. Menurut Agus Wibowo berpendapat bahwa pendidikan anti korupsi ini merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis dan bernilai-nilai anti korupsi. Sekarang kita masuki tentang pengertian anti korupsi. Pengertian anti korupsi ini ada di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1991 dan KBBI. Menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1991 bahwa korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara tindakannya melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri dan orang lain. Dan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa korupsi adalah penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Menurut KKBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa korupsi adalah penyelewengan dan penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Contoh kecil saja di lingkup sekolah, semisalkan kalian dipercaya menjadi bendahara kelas. Kemudian ketika kalian dipercaya menjadi bendahara kelas, kalian menggunakan uang kelas untuk kepentingan pribadi kalian sendiri, bukan untuk kepentingan kelas. Nah, itu merupakan contoh perilaku korupsi di lingkungan sekolah. Penyebab adanya korupsi ini banyak sekali penyebabnya. Di antaranya ada tekanan. Yang kedua, adanya kesempatan. Yang ketiga, adanya kekuasaan. Yang keempat, adanya keserakahan. Yang kelima, adanya kebutuhan mendesak. Kemudian yang terakhir, karena kurangnya pengawasan dari lembaga tertentu. Ibu contohkan, misalkan adanya tekanan. Perilaku korupsi karena adanya tekanan. Ini biasanya terjadi dalam keluarga. Misalkan kalian tidak punya motor, tidak naik motor ke sekolah, sedangkan teman-teman kalian punya motor dan ketika sekolah naik motor. Nah, dalam hati kalian timbul rasa ingin memiliki motor, sedangkan orang tua tidak mampu. Nah, kemudian orang tua kalian pasti bilang dan minta sama orang tua untuk dibelikan motor. Pasti orang tua itu akan merasa terbebani dengan apa yang kalian minta itu, sehingga ketika orang tua kalian bekerja di perkantoran, mereka menyalahkan kegunaan atau kekuasaan mereka di kantor, mengambil yang bukan haknya untuk kepentingan keluarga, yaitu contohnya memberikan kamu motor dengan uang perusahaan. Nah, itu berarti tindak korupsi karena adanya tekanan. Kemudian yang kedua, adanya kesempatan. Nah, kesempatan korupsi ini bisa terjadi karena ada kesempatan. Contoh misalkan kalian menjadi bendahara kelas. Kalian tidak menjadi bendahara kelas. Kalian mengambil uang kelas tanpa sepengetahuan siswa yang lain, dan kalian memanfaatkan untuk kepentingan pribadi tanpa pelaporan. Nanti ke kelasnya adalah mungkin uangnya hilang atau apa, padahal dimanfaatkan oleh kamu sendiri untuk kepentingan pribadi. Nah, itu adalah tindakan karena adanya kesempatan, karena kalian pegang uang kelas tuh. Kemudian adanya kekuasaan. Nah, ada kekuasaan itu biasanya orang yang punya jabatan itu memanfaatkan kuasanya untuk menyalahkan pejabatannya itu. Misalkan pejabat memanfaatkan bantuan-bantuan dari pemerintah itu dipotong untuk dirinya dan untuk masyarakat. Contohnya yang apa itu, ketika ada bantuan dari pemerintah, misalkan ada 10 karung nyampe di pejabat cuma misalkan 5 karung, dan nyampe di masyarakatnya itu cuma 1 kilo. Nah, berarti kan itu banyak pemotongan. Nah, itu adalah bentuk dari korupsi adanya yang pertama, penyebab adanya kekuasaan. Biasanya pejabat-pejabat menyalahgunakan kekuasaannya untuk hal-hal atau untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Nah, ini sudah banyak terjadi di negara kita. Mereka memanfaatkan kekuasaan mereka itu untuk kepentingan pribadinya, seperti memotong dana bantuan dari pemerintah yang sampai ke masyarakatnya itu nilainya tidak sesuai dengan apa yang mereka dapatkan. Kemudian adanya keserakahan. Nah, adanya keserakahan ini timbul karena apa?
karena kita itu merasa tidak puas apa yang kita miliki. Misalkan kita punya motor, pengen punya mobil. Setelah kita punya mobil, pengen punya villa. Nah itu biasanya terjadi ketika kita punya jabatan, kemudian kita memanfaatkan kekuasaan itu untuk mengambil apa yang bukan milik kita, untuk memenuhi keinginan kita yang istilahnya tuh ingin lebih. Nah ini makanya keserakahan ini adalah keinginan yang lebih lagi, lebih dari yang sebelumnya. Kemudian adanya kebutuhan yang mendesak. Nah kebutuhan mendesak, contohkan misalkan kita megang uang, kemudian kita ada uang, ketika megang uang kita butuh sekali dengan itu tanpa kita ngomong sama atau tanpa kita bicara sama anggota, kita ambil aja karena kita butuh banget nih, misalkan buat untuk beli obat. Nah sekarang kita ambil untuk beli obat tanpa bilang ke anggota bahwa kita itu ambil uang tersebut, kemudian bilangnya nanti uang hilang. Nah, itu juga termasuknya adalah kebutuhan yang mendesak dan mengambil hak orang lain, kebutuhan yang mendesak yang sehingga mengakibatkan kita korupsi. Kemudian kurangnya pengawasan dari lembaga tertentu. Jadi kita pegang uang tanpa ada pengawasan dari atasan. Nah kita asik menggunakan dana atau uang perusahaan atau uang kelas tanpa dipantau. Kita asik aja menggunakannya. Nah itu juga termasuk untuk korupsi. Banyak sekali dampak yang terjadi karena ada korupsi. Ini ada di ibu ambil di beberapa bidang. Yang pertama di bidang politik. Di bidang politik ini demokrasi tidak berjalan dengan baik. Jalan pemerintahan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Itu di bidang politik. Yang kedua di bidang ekonomi. Nah di bidang ekonomi itu lesunya pertumbuhan ekonomi dan penurunan produktivitas. Selanjutnya di bidang sosial. Bidang sosial ini kaitannya dengan meningkatnya kriminalitas, individualisme yang mementingkan kepentingan diri sendiri. Yang selanjutnya yaitu di bidang hukum, penegakan di bidang hukum. Nah, penegak hukum di sini tidak berdaya untuk mengadili pejabat tinggi yang korup sehingga menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Selanjutnya di bidang pertahanan dan keamanan, lemahnya garis batas negara menguatkan sisi-sisi kekerasan pada masyarakat. Dan yang terakhir yaitu di bidang lingkungan, yang mengakibatkan rusaknya tatanan lingkungan masyarakat, pembangunan tidak berjalan dengan baik. Nah ini yang Ibu sampaikan hari ini. Oh maaf, yang Ibu sampaikan ini ya. Lanjut. Yang tidak berjalan dengan baik, stop. Selanjutnya kita bahas tentang upaya bagaimana menanggulangi korupsi. Upaya menanggulangi korupsi itu yang pertama nih, adanya kesadaran rakyat pada hukum yang berlaku. Jadi kita harus sadar bahwa kita itu rakyat yang berada pada negara. Upaya penanggulangan korupsi yang pertama adalah kesadaran dari rakyat
upaya penanggulangan korupsi yang pertama yaitu adanya kesadaran rakyat pada hukum yang berlaku. Yang pertama. Yang kedua, ikut bertanggung jawab dalam partisipasi politik dan kontrol sosial. Tidak acuh tak acuh menggunakan kepentingan nasional. Nah, ini tentang bahasan kali ini tentang sadar hukum dan kepentingan dan pendidikan anti korupsi. Mungkin Ibu cukupkan sampai sini materi kali ini. Kekurangan dan kelebihannya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.